Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Jerome Bruner, Discovery Learning merupakan suatu pendekatan dalam belajar di mana siswa berinteraksi dengan lingkungannya dengan jalan mengeksplor dan memanipulasi objek, bergulat dengan sejumlah pertanyaan dan kontroversi atau melakukan percobaan. Ide dasar dari teori ini adalah siswa akan mudah mengingat suatu konsep jika konsep tersebut mereka dapatkan sendiri melalui proses belajar penemuan. Jerome Bruner juga memperkenalkan konsep perkembangan kognisi anak-anak yang mewakili 3 bentuk representasi. Yang pertama, anaktif, yaitu pengetahuan anak diperoleh dari aktivitas gerak yang dilakukannya, seperti pengalaman langsung atau kegiatan konkret. Yang kedua, ikonik, yaitu masa ketika pengetahuan anak diperoleh melalui sajian gambar atau grafis lainnya seperti film dan gambar statis. Yang ketiga, simbolik, yaitu suatu tahap di mana anak mampu memahami atau membangun pengetahuan melalui proses bernalar dengan menggunakan simbol bahasa seperti kata-kata atau simbolisasi abstrak lainnya. Menurut Bell, ada beberapa tujuan dari Discovery Learning. Yang pertama, dalam Discovery Learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam Discovery Learning, siswa belajar menemukan pola dasar situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawabnya yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Dan yang keempat, membantu siswa membentuk cara kerja sama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan Discovery Learning. Menurut Kemendikbud, tahap pelaksanaan Discovery Learning ada 6, yaitu pertama, stimulation atau stimulasi. Pertama-tama peserta didik dihadapkan kepada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Kemudian dilanjutkan tidak diberi penjelasan, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua adalah problem statement, pernyataan. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang kedua adalah data collection. Menurut saya, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga dapat memberi kesempatan pada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang mereka buat. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah data processing. Tahap ini merupakan di mana siswa mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui penafsiran. Semua informasi hasil bacaan, observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklarifikasi, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya adalah verification atau pembuktian. Verification ini menurut Barnes bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpa dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah generalization. Tahap generalisasi ini menarik kesimpulan adalah proses menarik untuk kesimpulan yang dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Menurut Hosan, ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning, yaitu yang pertama membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua yaitu
dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, di mana selama proses pembelajaran, siswa dihadirkan dengan berbagai masalah dan siswa dituntut untuk bisa menemukan cara untuk memecahkan permasalahan yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer. Yang keempat yaitu strategi ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Siswa yang menemukan jawaban secara tersendiri atau menemukan pengetahuan dengan sendirinya cenderung akan lebih ingat dengan lama apa yang telah dipelajarinya, dan ini akan sangat membantu siswa dalam mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya sendiri. Yang keenam yaitu menyebabkan siswa untuk bisa memperkuat konsep dirinya atau membantu siswa karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Selain kekuatannya, metode pembelajaran Discovery Learning juga memiliki kelemahan. Kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, metode ini menganggap bahwa dibutuhkan kesiapan pikiran untuk belajar, di mana dalam metode ini, siswa yang kurang suka berpikir atau kurang pandai akan mengalami kesulitan dalam berpikir untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan yang dipelajari, sehingga menimbulkan rasa frustasi dan kecewa. Yang kedua, penggunaan metode ini kurang tepat untuk mengajar siswa dalam jumlah yang besar, karena guru akan membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan kepada satu persatu murid penjelasan untuk mendapatkan solusi dari pemecahan masalah. Yang ketiga, keinginan-keinginan yang diharapkan dari metode ini sulit diterapkan pada guru dan siswa yang terbiasa dengan cara belajar yang lama. Selanjutnya, penggunaan metode ini lebih tepat untuk mengembangkan pemahaman siswa, sedangkan untuk konsep emosional dan keterampilan tidak dapat perhatian lebih. Yang selanjutnya, kesempatan siswa untuk berpikir tidak disediakan karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Dari kelemahan dan kelebihan pembelajaran Discovery Learning, kita belajar bahwa proses berpikir setiap individu itu berbeda, di mana ada siswa yang senang berpikir mendalam, tetapi ada juga yang tidak bisa berpikir demikian. Sehingga dalam penerapan model pembelajaran, kita harus mampu melihat hal tersebut agar metode pembelajaran yang kita berikan tidak salah. Selain itu juga, jika dilihat dari sudut pandang Kristen, Tuhan juga menerapkan model pembelajaran yaitu perumpamaan. Jika dilihat pada kitab Perjanjian Baru, Tuhan seringkali menyebutkan perumpamaan-perumpamaannya. Salah satu di antaranya terdapat dalam Matius 13 ayat 1-9, di mana Tuhan mengumpamakan tentang seorang penabur, sehingga sebagai calon guru Kristen, kita harus belajar menabur dengan baik, dalam artian memberikan pembelajaran-pembelajaran yang baik kepada siswa. Dari firman ini yang perlu diteladani, yaitu dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning, kita bisa melihat bahwa tidak semua siswa memiliki pemikiran yang sama, sehingga kita perlu menuntunnya seperti pemberian jam belajar khusus atau mengkombinasikan metode Discovery Learning dengan pembelajaran yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik khusus yang membuat model pembelajaran Discovery Learning ini sangat tepat dipergunakan, yaitu yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Nah, maksudnya di sini bahwa peran guru itu tidak serta-merta hanya menjadi sumber utama informasi yang harus ditemukan oleh siswa. Guru hanya memberikan arahan maupun instruksi kepada siswa, dan siswa secara mandiri menemukan fakta informasi yang akan dicarinya. Kemudian yang kedua, peserta didik belajar yang aktif sebagai seorang ilmuwan. Nah, maksudnya bahwa seperti yang sudah dijelaskan pada karakteristik yang pertama, bahwa yang berperan aktif adalah siswa. Guru hanya memberikan arahan kepada siswa. Oleh karena itu, siswa terdorong untuk aktif dalam melakukan pembelajaran. Nah, dan dari sini secara perlahan akan terlihat kreativitas dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu, bahan ajar yang disajikan dalam bentuk informasi dan juga peserta didik yang melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan dari apa yang dapat dia. Kemudian menurut wawasan Kristen Alkitabiah, dalam Matius 7 ayat 7-11 menjelaskan bagaimana tentang pengabulan doa. Ayat Alkitab ini sangat bersangkut paut
akan model pembelajaran discovery learning ini. Ayat ini menjadi pedoman hidup kita di dalam melakukan pembelajaran ini. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam penerapan model pembelajaran ini, tentunya kita tidak boleh lupa akan kendali kuasa Tuhan yang selalu ada pada kita. Carilah, maka kamu akan mendapat. Sebagai penerapannya melalui metode ini, bagaimana kita dituntun secara aktif maupun mandiri di dalam melakukan pencarian informasi, supaya kita mendapatkannya karena metode ini lebih menekankan akan kekreatifan dan keaktifan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah teori belajar yang mendasari model pembelajaran discovery learning. Dalam setiap proses pembelajaran berlangsung pasti memiliki tahap pelaksanaan dan karakteristik khusus yang membuat model pembelajaran sangat tepat untuk dipergunakan. Hal ini juga berkaitan dengan teori belajar dan model pembelajaran yang akan kita lakukan. Berikut adalah teori-teori belajar dalam pembelajaran menurut Santrok. Yang pertama, behaviorisme. Mengacu pada perilaku siswa seperti pengalaman yang mereka alami melalui penguatan ataupun hukuman. Tidak hanya itu, dalam teori ini juga belajar mengenai emosi melalui pengamatan langsung yang dilakukan. Yang kedua, ada kognitif sosial. Dalam teori belajar kognitif sosial lebih mengarah kepada sebab akibat yang ditimbulkan dari kognisi dan perilaku pribadi lainnya. Lingkungan sangatlah berpengaruh bagi teori kognitif sosial ini karena ia tidak hanya melihat dari satu aspek saja, melainkan berbagai faktor. Hal ini juga memerlukan waktu untuk bisa mengetahui timbal balik dari sebab akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada pemrosesan informasi. Ketika kita memerlukan sebuah informasi, maka lingkungan sekitarlah yang menjadi sumber utama kita untuk mencari tahu kebenarannya. Pemrosesan informasi ini cenderung kepada cara mengumpulkan ataupun menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, bahkan menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Yang keempat ada konstruktivis kognitif. Ini lebih kepada konstruksi kognitif dari pengetahuan dan pemahaman mengenai apa yang telah mereka pelajari. Oleh karena itu, mereka tidak akan bisa memahami apabila belum mempelajari sesuatu hal yang baru. Yang kelima, konstruktivis sosial. Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mereka tahu, mereka harus mencari terlebih dahulu ataupun melakukan kolaborasi dengan orang lain. Ini bertujuan agar mereka itu bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya tertuju pada satu aspek saja, melainkan berbagai bidang. Dalam Alkitab pun menjelaskan tentang pembelajaran yang dimana hal tersebut harus terarah dan memiliki sistematisnya. Dapat kita lihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang ke-66 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah instruksi untuk kebijaksanaan dan sebelum kehormatan datanglah kerendahan hati. Melalui firman ini kita dapat mengetahui bahwa kunci utama untuk kita menjadi orang bijaksana ialah takut akan Tuhan.